Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Ayu Permatasari dari kelas 2B dengan NIM K7324066. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang dinamika internal bangsa Indonesia yang meliputi perubahan sosial dan politik, faktor penyebab melemahnya nilai dasar yang meliputi faktor eksternal dan juga faktor internal, disorientasi nilai, dan yang terakhir yaitu distorsi nasionalisme. Dinamika internal bangsa Indonesia. Oke, yang pertama yaitu perubahan sosial dan politik. Dalam kurun dasawarsa terakhir, Indonesia mengalami percepatan perubahan yang luar biasa. Misalnya, loncatan demokratisasi, meningkatnya transparansi yang hampir membuat tak ada lagi batas kerahasiaan di negara kita, bahkan untuk hal-hal yang seharusnya dirahasiakan, dan liberalisasi politik yang melahirkan sistem multipartai yang cenderung tidak efektif, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang belum diimbangi kesiapan infrastruktur sosial, berupa kesiapan mental elit politik dan masyarakat yang kondusif bagi terciptanya demokrasi yang bermartabat. Kekuasaan DPR-DPRD yang sangat kuat seringkali disalahgunakan sebagai ajang manuver kekuatan politik yang berdampak pada timbulnya ketegangan-ketegangan suasana politik nasional dan hubungan eksekutif dan legislatif. Selanjutnya yaitu faktor penyebab melemahnya nilai dasar. Situasi lainnya saat ini muncul yaitu melemahnya komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai dasar yang telah lama menjadi prinsip dan bahkan sebagai pandangan hidup, mengakibatkan sistem filosofi bangsa Indonesia menjadi rapuh. Hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal. Selanjutnya yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama yaitu faktor eksternal. Faktor ini berupa pengaruh globalisasi yang disemangati liberalisme mendorong lahirnya sistem kapitalisme di bidang ekonomi dan demokrasi liberal di bidang politik. Dalam praktiknya, sistem kapitalisme dan demokrasi liberal yang disponsori oleh negara-negara maju seperti Amerika mampu menggeser tatanan dunia lama yang lokal regional menjadi tatanan dunia baru yang bersifat global mondial. Bahkan mampu menyusup dan mempengaruhi tatanan nilai kehidupan internal setiap bangsa di dunia. Tarik ulur yang memicu ketegangan saat ini yang sedang terjadi dalam internal setiap bangsa yaitu antara keinginan untuk mempertahankan sistem nilai sendiri yang menjadi identitas bangsa dengan adanya kekuatan nilai-nilai asing yang telah dikemas melalui teknologinya. Sejauh mana sih kekuatan setiap bangsa termasuk bangsa Indonesia untuk mengadaptasi nilai-nilai asing tersebut? Bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia sangat rentan terkooptasi nilai-nilai asing yang cenderung berorientasi praktis dan pragmatis yang dapat menggeser nilai-nilai dasar kehidupan. Kecenderungan munculnya situasi semacam ini sudah mulai mengejala di kalangan masyarakat dan bangsa Indonesia saat ini. Seperti nampak pada sebagian masyarakat dan bahkan para elit yang sudah semakin melupakan peran nilai-nilai dasar yang wujud kristalisasinya berupa Pancasila dalam perbincangan lingkup ketatanegaraan atau bahkan kehidupan sehari-hari. Pancasila sudah semakin tergeser dari perannya dalam praktik ketatanegaraan dan produk kebijakan-kebijakan pembangunan. Praktik penyelenggaraan ketatanegaraan dan pembangunan sudah menjauh dan terlepas dari konsep filosofi yang seutuhnya. Eksistensi Pancasila nampak hanya dalam status formalnya yaitu sebagai dasar negara, tetapi sebagai sistem filosofi bangsa sudah tidak memiliki daya spirit bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sistem filosofi Pancasila sudah rapuh, masyarakat dan bangsa Indonesia mulai kehilangan dasar, pegangan, dan arah pembangunan. Lalu bagaimana dengan faktor internal? Faktor ini bersumber dari internal atau dari dalam bangsa itu sendiri. Faktor ini muncul dari kesalahan sebagian masyarakat dalam memahami Pancasila. Banyak kalangan masyarakat memandang Pancasila tidak dapat mengatasi masalah krisis atau hanya sebagai alat legitimasi kekuasaan Orde Baru. Akibat dari kesalahpemahaman tentang Pancasila ini, sebagian masyarakat menyalahkan Pancasila, bahkan anti Pancasila. Kenyataan semacam ini sekarang sedang mengejala pada sebagian masyarakat Indonesia. Kesalahpemahaman ini menjadikan masyarakat telah kehilangan sumber dan sarana orientasi nilai. Selanjutnya yaitu disorientasi nilai. Disorientasi nilai terjadi saat masyarakat menghadapi masa transisi dan transformasi. Dalam masa transisi terdapat peralihan dari masyarakat pedesaan menjadi masyarakat perkotaan, masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa, dari tipologi masyarakat tradisional ke masyarakat modern, dari masyarakat paternalistik ke arah masyarakat demokratis, dan lain-lain. Dalam proses transisi ini menyebabkan sebagian masyarakat Indonesia mengalami kegoyahan konseptual tentang prinsip-prinsip kehidupan yang telah lama menjadi pegangan hidup, sehingga timbul kekaburan dan ketidakpastian landasan bijak untuk mengenali dan menyikapi berbagai persoalan kehidupan yang dihadapi.
Sedangkan dalam masa transformasi terjadi pergeseran tata nilai kehidupan sebagian masyarakat Indonesia sebagai dampak dari proses transisi. Misal beralihnya dari kebiasaan cara pandang masyarakat yang mengapresiasi nilai-nilai tradisional ke arah nilai-nilai modern yang cenderung rasional dan pragmatis. Dari kebiasaan hidup dalam tata pergaulan masyarakat yang konformistik bergeser ke arah tata pergaulan masyarakat yang dilandasi cara pandang individualistik. Kita masuk ke materi terakhir yaitu distorsi nasionalisme. Distorsi nasionalisme adalah kondisi ketika semangat kebangsaan mulai menyimpang dari hakikat aslinya. Distorsi nasionalisme bukan hanya sekedar melemahnya rasa cinta tanah air, tetapi sudah menyentuh akar sosial dan psikologis bangsa. Dalam konteks ini terlihat dari beberapa tanda-tanda berikut ini. Yang pertama yaitu semakin pudarnya rasa kebersamaan dan kesediaan untuk hidup eksis bersama. Masyarakat mulai lebih mementingkan kelompok, suku, atau kepentingan pribadi dibanding dengan semangat hidup bersama sebagai satu bangsa. Akibatnya solidaritas nasional melemah. Yang kedua yaitu menipisnya kesadaran akan jiwa dan prinsip spiritual bangsa. Nilai-nilai yang dulunya mengikat masyarakat seperti semangat perjuangan, pengorbanan para pahlawan, dan semangat gotong royong mulai dilupakan. Nilai-nilai tersebut dulunya tumbuh karena bangsa ini memiliki pengalaman bersama dalam penderitaan dan perjuangan meraih kemerdekaan. Yang ketiga yaitu hilangnya rasa saling percaya antar warga masyarakat, baik horizontal maupun vertikal. Secara horizontal contohnya yaitu antara sesama warga negara saling curiga, terus tidak lagi merasa senasib dan sepenanggungan. Sedangkan secara vertikal contohnya yaitu antar rakyat dengan pemerintah terjadi krisis kepercayaan, terus juga masyarakat merasa dijauhkan dari kebijakan atau tidak diwakili. Yang keempat yaitu meningkatnya sikap saling curiga dan menjatuhkan sesama. Contohnya dalam dunia nyata maupun media sosial, kita sering menyaksikan masyarakat saling menyerang atau menghujat, menyebarkan kebencian, bahkan terpecah karena perbedaan pilihan politik, agama, atau pandangan ideologis. Perubahan yang cepat membawa dampak besar bagi bangsa Indonesia. Tantangan berupa melemahnya nilai dasar dan semangat kebangsaan harus kita hadapi dengan memperkuat komitmen terhadap Pancasila, menjaga kesatuan, serta membangun rasa saling percaya di masyarakat. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.